Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Rolia, Prodi PAI dari mahasiswi STAI Miftahul Huda Subang. Saya di sini akan memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Fikih 1 Ibadah, dosen pengampu Muhammad Jaki Akbar Hasan, MPDI. Kita akan belajar fikih materi sholat bagi orang yang sakit. Ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Sholat termasuk rukun Islam kedua setelah syahadat. Sholat itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, sehingga sholat wajib kita laksanakan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat itu wajib dilakukan dalam keadaan apapun. Bahkan orang yang sedang sakit tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat merupakan amalan ibadah yang pertama kali akan dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Nah, jika kita tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka kita bisa sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. Nah, untuk materi pertama saya akan membahas sholat dengan cara duduk. Sholat dengan cara duduk. Orang yang sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat dengan cara berdiri, ia tetap bisa melakukan sholat dengan cara lain. Cara pertama yang ditentukan dalam ajaran Islam ialah dengan duduk iftiraj. Apakah kalian tahu apa itu duduk iftiraj? Duduk iftiraj yaitu posisi duduk di antara dua sujud. Ruku dan bacaan sholat bagi orang yang sedang sakit sama seperti sholat biasa, hanya saja dilakukan dengan gerakan-gerakan berikut ini. 1. Cara duduk yang pertama, duduk menghadap kiblat dengan posisi duduk iftiraj, kemudian membaca niat untuk mengerjakan sholat. Takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan serta membaca takbir, dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek Al-Quran. Mengerjakan ruku dengan cara menundukkan badan ke depan dan membaca doa ruku. Subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. I'tidal dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, posisi kepala tegak dan membaca tasbih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sujud dengan cara yang sama seperti pada sholat biasanya, kemudian membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal posisinya sama. Duduk tasyahud akhir dengan membaca doa tasyahud dan sholawat atas Nabi. Sholat diakhiri salam dengan menolehkan wajah ke kanan lalu ke kiri, diiringi dengan ucapan salam. 2. Cara duduk yang kedua, menghadap kiblat dan berniat sholat fardu sambil duduk. Ruku dengan meletakkan tangan di lutut sambil menundukkan kepala. I'tidal dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga seraya membaca takbir dan doanya. Sujud dengan menundukkan kepala dan badan lebih rendah dari ruku. Duduk di antara dua sujud, posisi badan dan kepala tegak menghadap kiblat dengan posisi tangan di atas paha. Duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud dan sholawat atas Nabi, posisi badan dan kepala tegak menghadap kiblat. Dengan posisi tangan di atas paha, lalu ucapkan salam sambil menolehkan ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, sholat dengan cara berbaring. 1. Cara yang pertama, berbaring miring. Berbaring dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat, kepala berada di utara dan kaki di sebelah selatan. Takbiratul ihram dengan mengangkat tangan dan bersedekap. Setelah takbiratul ihram, posisi tangan bersedekap. Ruku dilakukan dengan menundukkan kepala, bila tidak bisa maka dapat dengan isyarat mengedipkan mata. Sujud dilakukan dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada ruku dan dengan isyarat mengedipkan mata lebih lama daripada ruku. 3.
Salam seperti sholat biasa, menolehkan kepala ke kanan lalu ke kiri. 2. Cara yang kedua, berbaring dengan terlentang. Kedua kaki diarahkan ke kiblat, kepala ditinggikan dengan alas bantal dan wajahnya diarahkan ke kiblat. Selanjutnya berniat lalu takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan dan bersedekap. Kemudian membaca doa iftitah, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Ruku dan sujud dilakukan dengan cara memberi isyarat seperti menganggukkan kepala, mengedipkan mata, atau dengan isyarat dalam hati. Tahiyat awal dan akhir dilakukan sesuai kemampuan atau dengan isyarat kedua tangan tidak bersedekap. Kemudian salam seperti biasa, yaitu dengan menolehkan kepala ke kanan lalu ke kiri. Landasan hukum sholat bagi orang yang sakit. 1. Orang yang sakit tetap wajib mengerjakan sholat pada waktunya dan melaksanakannya menurut kemampuannya. 2. Apabila melaksanakan sholat pada waktunya terasa berat baginya, maka diperbolehkan menjamak atau menggabungkan sholat. Ya, orang yang sakit tidak boleh meninggalkan sholat wajib dalam segala kondisi apapun selama akalnya masih baik. 4. Orang yang sakit berat sholat berjamaah di masjid atau ia khawatir akan menambah dan memperlambat kesembuhannya jika sholat di masjid, maka dibolehkan tidak berjamaah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.